Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti. Saya akan membawakan materi algoritma dan pemrograman untuk sub pokok bahasan, pemilihan atau percabangan. Oke, ini adalah sekilas tentang pemilihan atau percabangan. Dari gambar ini kita bisa tahu kalau percabangan itu di sini tidak semua pernyataannya dikerjakan. Ini ada sebuah kondisi, kemudian kalau kondisinya benar, yang pertama, kondisinya benar, maka yang bawahnya yang dikerjakan. Kalau tidak benar, maka yang di bawahnya yang dikerjakan, yang di atas nggak dikerjakan. Ya, itu sekilas tentang pemilihan atau percabangan. Sub capaian pembelajaran kita yaitu untuk mampu menerapkan algoritma pemilihan atau percabangan ke dalam pseudocode dan program. Nah, posisi kita ada di sini ya. Sepokok bahasan kita di situ ada pendahuluan, kemudian ada percabangan tunggal, percabangan ganda, percabangan lebih dari 2, ada konstruksi case, contoh soal dan pembahasan. Oke, berhubung kalian beberapa udah ada yang praktikum, mungkin ada yang praktikum tentang percabangan ini ya. Mudah-mudahan konsepnya udah ngerti. Ya. Percabangan itu seperti apa? Jadi percabangan itu suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial, tetapi lebih berdasarkan pada kondisi yang ditentukan. Pernyataan percabangan memungkinkan suatu pernyataan dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi tidak semua pernyataannya itu dikerjakan. Kalau kondisinya terpenuhi, maka kondisi yang pertama pernyataan pertama yang dikerjakan. Dan pernyataan di bawahnya itu nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Kemudian, program hanya akan menjalankan statement yang ada di dalam percabangan jika kondisi bernilai benar atau true. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Kemudian kondisi pada percabangan harus berupa operator boolean. Contohnya, integer A sama dengan 5. Ini bukan kondisi. Yang kondisi itu integer A sama dengan 5. Nah, ini kondisi. Ini buat ngecek apakah A memang beneran 5 atau bukan. Kalau integer A sama dengan 5, itu berarti nilainya A itu sama dengan 5. Itu bedanya. Kemudian operator boolean yang digunakan itu sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan kemudian ini dan, kemudian ini or, kemudian ini buat or juga ya. Kemudian jenis struktur percabangan itu kita pakainya ada 2, if sama switch. Ya. Yang pertama ada if else. Digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Bila kondisi diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Kemudian, bila kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan yang lain. Umumnya seperti ini. If kondisi ya seperti tadi yang pakai boolean, misalnya X sama dengan 5, dan pernyataan yang dijalankan apa, itu. Misalnya X adalah bilangan 5, else-nya pernyataan yang dijalankan jika kondisi tidak terpenuhi. Misalnya X tidak sama dengan 5. Nah, seperti itu, misalnya itu pernyataannya ya. Kemudian, proses percabangan if memiliki 3 kasus, antara lain pernyataan tunggal, pernyataan ganda, dan pernyataan lebih dari 2. Yang pertama ya, kita bahas satu-satu. Ada percabangan tunggal. Jadi di sini percabangan tunggal cuman ada satu jenis kondisi. Kemudian kondisinya itu kondisinya 1, kemudian pernyataannya juga 1. Kalau pernyataannya false, maka tidak ada instruksi yang dijalankan. Tidak ada alternatif lain.
Ya, jika kondisinya benar, maka yang satu itu yang dijalankan. Kalau salah, yang lain, kalau ada pernyataan yang salah, maka nggak ada yang dikerjakan. Oke. Ini adalah strukturnya, hanya satu statement, ya. If, kondisi, kemudian statement. Selesai. Kalau ini statementnya lebih dari 2, ya. Jika kondisi, kemudian kurung kurawal, ya. Kemudian lanjutkan statement 1, statement 2, dan seterusnya, ya. Diakhiri dengan kurung kurawal. Ini untuk flowchartnya. Jadi seperti ini. Kondisi, kalau dia benar, maka pernyataan ini yang dieksekusi. Kalau salah, dia nggak ngerjain apa-apa. Jadi seperti itu. Contoh kasusnya, kita masuk contoh kasus buat lebih ngerti lagi ya. Buatlah algoritma yang menerima input bilangan bulat, lalu mencetak pesan genap jika bilangan tersebut adalah genap. Misalkan 24 adalah bilangan genap. Jadi di sini kita bisa nginputin bilangan 24 itu. Nah, di sini algoritmanya ya, program bilangan genap. Mencetak bilangan, keterangannya mencetak bilangan genap jika bilangan bulat yang diinputkan adalah bilangan genap. Untuk deklarasinya, kita punya variabel X dengan tipe data integer, bilangan bulat ya. Algoritmanya baca nilai X, berarti baca nilai X. Berarti karena di deklarasi tidak ada konstanta, kita nggak ngisin apa-apa. Berarti kita bisa baca, kita bisa tahu di sini kita nginputin dari luar, read X. Berarti ada inputan dari luar untuk memasukkan nilai. Nah, misalnya kita masukkan 24. Nah, baca X. Jika if X mod 2 sama dengan 0, then write bilangan genap. And if. Akhirnya dengan and if ya. Nah, kita tadi memasukkan nilai 24. Baca 24. Nah, sekarang jika 24 mod 2 sama dengan 0, maka dicek dulu. 24 mod 2, modulus ya. Modulus itu sisa hasil bagi. Ternyata 24 mod 2 hasilnya adalah 0. Maka dia pernyataannya benar. Jika benar, maka tulis bilangan genap. Selesai. Ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan 23, read 23. Nah, jika X 23 mod 2 sama dengan 0, kita cek. Oh, ternyata dia modulus 2, dia hasilnya 1. Maka dia nggak nulis apa-apa. Dia tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Ya, statement apapun dia nggak ngerjain. Nggak muncul. Oke? Seperti itu aja. Contoh lain lagi. Buatlah algoritma yang menerima input sebuah karakter, lalu menuliskan pesan huruf vokal jika karakter tersebut merupakan salah satu huruf vokal. Jadi kita di sini untuk ngecek huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Ya. Oke. Di sini karakter ya. Kalau karakter kita pakai char berarti untuk deklarasinya. Oke, di sini algoritmanya program huruf vokal kita kasih nama. Keterangannya mencetak huruf vokal jika karakter yang dibaca merupakan huruf hidup. Untuk deklarasinya kita di sini punya variabel X dengan tipe data karakter. Untuk algoritmanya ya, read X. Kita bisa lihat di sini tidak ada inputan ataupun karakter khusus ya, karakter yang kita deklarasikan berarti dia meminta inputan dari luar. Read X, baca nilai X, berarti sebelumnya ada masukannya dari keyboard atau dari luar ya, baca X. Nah, di sini ada pernyataannya, if, ini huruf kecil ya seharusnya nggak apa-apa, biar seragam aja. If X sama dengan A, or, atau ya, X sama dengan U, or, X sama dengan I, or, X sama dengan E, or, X sama dengan O, then,
write huruf vokal, NF, selesai. Jadi seperti itu aja, sederhana aja kan. Kalau kita masukkan nilai ya, misalnya nilai X-nya, kita masukkan nilai X itu A, baca X-nya berarti A ya. Nah, kita cek di sini jika X sama dengan A. Oke, ternyata dia benar di sini. Udah langsung selesai. Or-nya ini kalau ini udah benar, maka yang lain udah benar. Ya, walaupun ini bukan ya. Itu ininya or. Cara kerjanya or. Kemudian karena dia udah A, write huruf vokal, selesai. Jadi A adalah huruf vokal. Nah, ketika misalnya kita masukkan huruf C, read X, baca X. X itu sama dengan C. Dicek di sini. Jika X sama dengan A, oh ternyata dia bukan C. Terus turun lagi ke bawahnya. Ternyata U. Nggak sama. Kemudian cek lagi di bawahnya I. Nggak sama-sama C. Turun lagi ke bawahnya. X sama dengan E. Nggak sama-sama E. Kemudian X sama dengan O. Nggak sama-sama C. Nggak ada yang sama-sama C. Berarti dia bukan huruf vokal. Artinya dia tidak mengerjakan perintah apapun. Udah selesai. Langsung berakhir aja. Jadi yang dimasukkan itu bukan huruf vokal. Oke, selanjutnya ada percabangan ganda. Jadi di sini percabangan ganda terdapat dua alternatif instruksi yang dijalankan. Logika ini memungkinkan compiler menjalankan salah satu atau dua alternatif instruksi yang ada, dan salah satu instruksi pasti dijalankan. Jadi ada dua alternatifnya untuk dijalankan. Struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Nah ini untuk strukturnya ya, jika kondisinya seperti ini, maka statement ini yang akan dipenuhi. Kalau enggak, maka statement yang di bawahnya yang kalau dia tidak terpenuhi. Ya. Dalam penulisan kondisi atau syarat digunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan, yaitu lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, kita di sini ada contoh kasus ya, biar lebih gampang kita memahami percabangan ganda. Contoh kasusnya, karyawan honorer di PT ABC digaji berdasarkan jumlah jam kerjanya selama 1 minggu. Upah per jam misalkan 2.000, dan bila jumlah jam kerja lebih besar dari 48 jam dalam seminggu ya, maka sisanya dianggap sebagai lembur. Upah lembur misalkan 3.000 per jam. Tuliskan algoritma yang membaca jumlah jam kerja seorang karyawan selama 1 minggu, lalu tentukan upahnya per minggu. Oke, jadi dari sini ya, ini berarti upah per jamnya itu 2.000. Kemudian kalau lebih besar dari 48 jam ya, maka sisanya dianggap sebagai lembur. Jadi 1 minggu itu seorang karyawan 48 jam kerjanya. Ya. Enggak harus sih, tapi kalau dia lebih dari 48 maka dia hitungnya lembur. Ya. Upah lemburnya 3.000 per jam. Tulislah algoritma yang membaca jumlah jam kerja seorang karyawan selama 1 minggu. Oke. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Misalkan jumlah jam kerja karyawan kita kasih variabel JJK, jumlah jam kerja karyawannya. Jam kerja karyawan. Jika JJK lebih besar daripada 48, maka upahnya lebih kecil ya di sini. Nah, JJK dikali 2.000. Nah, JJK-nya ini kan kita belum tahu ya. Jadi berarti JJK-nya ini inputan dari luar. Input dari luar.
Misalnya 1 minggu dia kerjanya cuma 20 jam. 20 jam dikali 2.000. Berarti sama dengan 20 jam ya. 20 jam 1 minggu. Kita hitung gaji mingguan ya. Kali 2.000 berarti. 2.000. Jadi sama dengan 40.000 ya. 40.000. Nah, selesai. Itu kasus pertama. Nah, kasus keduanya, ini kondisi kedua. Jika JJK lebih besar dari 48 jam, maka lembur sama dengan JJK dikurang 48. Nah, upahnya itu berarti ini 48 dikali 2.000. Jadi ini ditulis dulu ya. 48 dikali 2.000 tambah lembur. Nah ini, manggilnya yang ini ya. Lembur dikali 3.000. Nah, hasilnya seperti silakan hitung. Nah, karena di sini JJK-nya belum kita tahu, maka ini adalah inputan dari luar. Misalnya, JJK-nya itu 50 jam. Berarti 50 dikurang 48 sama dengan 2 ya. Nah, di sini 48 ini dikali ya, dalam kurung ya, jangan lupa. 2000 tambah lemburnya berarti ini ya, 2 dikali 3.000. Oke, 48 kali 2 berarti sama dengan 96.000. 96.000 ditambah dengan 2 kali 3.000. Berarti adalah 6.000. Hasilnya adalah 102.000. Oke, seperti itu ya logikanya. Mudah-mudahan logikanya paham. Selanjutnya. Nah, ini adalah algoritmanya. Jadi kalian pertama harus ngebayangin dulu outputnya seperti apa. Ya, alurnya seperti apa, kemudian kalian baru tuliskan ke algoritma. Nah, di sini ada judulnya. Jangan lupa program, kemudian deklarasinya, dan terakhir algoritma. Ya. Programnya, judulnya adalah upah karyawan. Ini adalah keterangannya menentukan upah mingguan seorang karyawan. Nah, deklarasi. Deklarasi ini siapa saja yang terlibat. Nah, kita di sini pakai nama. Namanya itu tipe datanya adalah string. String adalah gabungan dari beberapa karakter. Kemudian di sini ada JJK, tipe datanya integer. Kenapa kita pakai integer? Karena jumlah jam kerja itu kalau misalnya ya 1 jam misalnya 1 jam 40 menit. Nah, misalnya kita bulatkan kedua aja atau enggak satu aja. Ya, ini harus bulat jumlah jam kerja. Kemudian lembur juga integer. Tidak pakai menit-menitan ya. Kemudian upah itu kita kasih real. Ya, supaya dia bisa mungkin bilangannya bukan bilangan integer ya, karena bilangan bisa pecahan. Itu untuk algoritmanya, langkah-langkahnya. Yang pertama, karena di sini namanya belum kita tahu, kemudian jumlah jam kerja juga belum kita tahu, berarti itu input dari luar. Namanya yang input dari luar, kemudian JJK-nya juga dari luar. Nah, setelah diinputkan, maka dibaca nama sama JJK-nya. Nah, ini ada kondisi, ada 2 kondisi di sini. Yang ini bukan ada 2 kondisi. Kondisinya cuma 1 aja. Ya. Tapi ada 2 pernyataan yang akan dikerjakan. Jika JJK, ini adalah kondisi ya, Ibu kasih keterangan dulu. Kondisi. Jika JJK lebih kecil sama dengan 8, maka upah
sama dengan JJK kali 2000. Sama seperti yang ininya kita. Ya. Nih, jika JJK lebih dari 48, maka JJK upah sama dengan JJK kali 2000. Ya. Nih. Kalau enggak, else berarti lembur, ada lemburnya di sini. Lembur berisi JJK dikurang 48. Jadi yang ini ya, yang dikerjakan lembur sama dengan JJK kurang 48. Jadi upahnya adalah 48 dikali 2000 ditambah lembur kali 3000. Ibu lupa nambahin dalam kurung. Pakai dalam kurung ya di sini, jangan lupa. Selesai. Kemudian write upah. Ya. Jadi logikanya seperti itu aja. Selanjutnya ada percabangan lebih dari 2. Dalam percabangan ini terdapat lebih dari satu kondisi dan aksi, dikarenakan dalam percabangan tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kondisi tersebut untuk dapat menjalankan aksi yang ada di dalamnya. Jadi di sini kondisi dan aksinya tergantung jumlah percabangannya. Pada percabangan lebih dari 2, kondisi terdapat banyak pilihan pernyataan yang dapat dijalankan untuk setiap kemungkinan kondisi. Oke, strukturnya seperti ini. Jika kemudian kondisi yang pakai lebih dari, kurang dari, seperti itu ya. Then aksinya apa? Kemudian else if kondisinya apa? Kemudian then aksinya apa? Kemudian bawahnya sampai seterusnya ya. Dan diakhiri dengan and if. Oke, kita masuk ke contoh kasus biar kita lebih jelas lagi ya. Nah, di sini ada nilai rapor siswa diberikan dalam skala huruf A, B, C, dan D berdasarkan nilai rata-rata ujiannya. Kemudian siswa mendapat A jika nilainya di atas 80, kemudian jika nilainya berada pada rentang 60 sampai 80, maka siswa mendapat nilai B. Kemudian jika nilainya berada pada rentang 40 sampai 60, maka siswanya mendapat nilai C, dan yang terakhir jika berada di bawah 40, maka nilainya D. Jadi, misalnya dari soalnya kita bisa tahu kalau dia membutuhkan inputan dari luar. Inputan dari luar misalnya kita masukin 75. Sistemnya ini harus bisa membaca konversi nilainya. Nah, kita masukkan nilai 75. Nilai 75 berarti rentangnya ada pada 60 sampai 80. Kalau ada di rentang ini, berarti nilainya dia B. Berarti 75 adalah nilainya B. Oke? Mudah-mudahan bisa nangkep ya maksud Ibu. Oke, kemudian ini ada algoritmanya. Algoritmanya ya. Di sini ada judul, program nilai huruf, Ibu kasih nama. Tujuannya adalah menentukan nilai huruf berdasarkan nilai yang dimasukkan. Deklarasinya kita cuma punya satu, yaitu nilai dengan tipe data integer. Algoritmanya ya. Read nilai. Read nilai ini berdasarkan inputan dari luar. Di sini ada pemilihannya, if jika nilai lebih daripada 80, maka nilainya adalah A. Lebih dari sama dengan ya, berarti kalau dia dapat nilai 80, berarti dia dapat A. Ya, karena ada sama dengannya. Kemudian else if, kalau enggak, nilai yang di atas 60, berarti B. Kemudian else if nilai lebih besar daripada 40, maka C. Kalau bukan juga, berarti D. Oke, logikanya seperti itu. Nah, ini boleh juga kalian kasih rentang. Misalnya, jika nilai lebih besar daripada 80, dan ya, pakai dan, lebih kecil daripada 60 itu boleh. Oke, sampai situ mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian ini adalah program C++-nya, include extreme, kemudian using namespace std, in mind. Nah, ini semua adalah yang untuk pemanggilan fungsi-fungsi yang ada di C++.
Kemudian nilai ini adalah untuk pendeklarasian variabel ya. Nah ini adalah pendeklarasian variabel. Ini adalah deklarasi ya. Deklarasi. Kemudian cout, masukkan nilai rata-rata ujian siswa. Nilai. Nah, ini untuk membaca ya. Read yang tadi yang ini ya. Yang ini, read nilai ya. Kemudian cout, siswa mendapat nilai. Nah, ini untuk pemilihannya ya. Nah, ini kan sama persis sama yang ada di sini. Oke. Jika nilainya lebih dari 80, maka nilainya A. Jika tidak B, jika tidak C, jika bukan semuanya, maka dia adalah D. Selanjutnya ada percabangan lebih dari dua kondisi dengan menggunakan switch. Jadi percobaan dengan dua kondisi ini menggunakan switch hanya untuk memeriksa nilai suatu integer atau karakter. Perintah switch akan memilih blok pernyataan mana yang akan dieksekusi sesuai dengan nilai dari variabel. Nah, ini ada format dasar switch ya. Jadi switch, kemudian variabelnya apa. Nah, kemudian ini ada case. Ada case-nya ya, kondisinya. Jadi kalau dia nilai konstannya pertama apa, nah ini adalah blok pernyataan yang akan dieksekusi. Terus diakhiri dengan break. Jadi setiap kondisi ini harus ada break untuk mengakhiri proses switch-nya ya. Harus ada break-nya, kalau enggak dia akan menjalankan yang default-nya ini. Jadi harus ada break, kalau enggak dia akan menjalankan yang default. Ya. Kemudian, ya, ini ya, blok case-nya apa, kemudian pernyataannya apa. Kemudian harus diberhentikan. Jadi kalau milih yang ini, yang pertama. Jadi kalau Jadi kalau milih yang ini, yang pertama, maka yang ini akan dieksekusi. Kemudian lanjut ke break. Kemudian kalau milih yang kedua, maka blok ini yang dikerjakan, yang ini nggak dikerjakan ya. Jadi kalau udah ngerjain ini, yang ini tidak bisa dikerjakan. Kalau ngerjain ini nggak usah dikerjakan. Nah, kalau misalnya nggak milih dua-duanya ini, maka yang ini yang dikerjakan. Oke, jadi switch itu seperti itu. Jadi dia untuk memeriksa nilai suatu integer atau karakter. Ya. Oke, di sini ada contohnya. Contohnya adalah program untuk memasukkan paket ayam goreng yang Anda inginkan. Ya, di sini berarti ada deklarasinya. Ini deklarasinya ya. Deklarasinya adalah ayam berarti. Dengan tipe data integer. Ini adalah deklarasinya, yaitu ayam. Dengan tipe data adalah integer. Nah, di sini kalau kita milih satu ya, maka ini yang akan dieksekusi pernyataannya. Handle, pindah baru, kemudian break, selesai. Berarti yang case 2, 3, sampai 4, 5, dan default itu tidak dikerjakan. Nah, misalnya kalau milih case 4, berarti yang ini mulai dari 1, 2, 3, dan 5 itu tidak dikerjakan. Maka yang akan muncul itu yang ini ya, beserta harganya. Kemudian NDL, kemudian break. Ya, harus ada breaknya. Kalau nggak milih apa-apa, dia akan ke default. Kalau default nggak pakai break. Ya. Oke, seperti itu. Oke, selesai perkuliahan kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.